Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngobrol di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang ini ya. Ini judulnya keren banget nih, Homebrew Spectrum Analyzer Project for the User and Experimenter Alike. Jadi si Mbah Gregory R. McIntyre Kilo Echo Zero Uniform Victor ini, dia membuat spectrum analyzer dengan mempergunakan sweep generator dari sebuah IC LM3555, dan seperti ini untuk ininya, skemanya ya. Saya langsung akan bahas saja skemanya karena di sini skemanya sangat sederhana, di mana di sini hanya diperlukan sebuah IC 555, kemudian ini ada dioda. Saya mempergunakan dioda sembarang di sini, nggak tahu nih apakah 4148 kecil atau apa, pokoknya ada dioda kecil, small signal dioda. Ini 10 kilo, ini 1 mega, ini bisa diganti juga di bawahnya. Saya mempergunakan 560 kilo. Kemudian ini di sini ada kapasitor, ini berguna untuk chargingnya. Ini harus di 50 nano ya, 0,05 itu 50 nano. Kita kan nggak punya value segini, yang paling dekat adalah 473, jadi saya pakai 473. Kemudian voltase dapat 12 volt di kaki 8 dan 4. Kemudian juga dikasih 12 volt pada kaki 7 setelah melewati resistor 1 kilo. Nah, kemudian nomor 5 NC tidak digunakan dan satunya ground. Output pada kaki 3 kemudian disearahkan oleh dioda ini D3. Kemudian ini ada sebagai penstabil di sini. Ini untuk C dan R di sini. Dan ini volume-nya tidak terlalu kritikal, dekat-dekat saja di sini bisa. Tapi di sini belum saya pasang ininya, untuk ininya, karena ini perlu nanti yang bagian ini dipasang ke osilatornya radio SW ya. Jadi di sini dipergunakan varaktor MV2105, ini adalah sebagai varaktor. Kemudian kalau dikasihin ini kan bentuknya adalah sweep ya, RAM generator ini, maka nanti akan men-sweep atau menggoyangkan osilator supaya bergetar secara sweep ya. Beda ya, antara getaran dari osilator itu sendiri dan sweepnya itu beda. Jadi anggaplah VCO itu kan voltage controlled oscillator, itu berfungsi, dia sudah osilasi. Nah, kemudian karena dikasih tegangan berbeda-beda secara sweep, maka dia akan men-sweep dari frekuensi bawah ke atas gitu. Namanya juga sweep ya. Dan ini nih untuk pelaksanaannya di sininya seperti ini. Nah, diharapkan nanti kalau jadi osiloskopnya akan keluar seperti ini. Untuk ininya, spektrum analyzernya. Kemudian di sini dijelaskan hubungannya mana yang kemananya di sini. Nah, ini harus di tapping nih, harus didapatkan ke Parco itu 3 itu, maka didapatkan ke sini agar bisa menggoyangkan lokal osilatornya. Oke. Kemudian untuk yang bagian EGY-nya bagaimana? Coba kita cek dulu. Ini EGY-nya belum dijelaskan ya. Nah, ini orang yang membuatnya, fotonya ini. Kemudian ini radio SW yang dia pakai. Ini saya akan praktekkan nih. Tapi ini terlebih dahulu sebelum saya praktekkan menjadi bentuk jadinya, saya ingin tahu dulu apakah benar implementasi daripada skema ini. Toh ini adalah frekuensi rendah dan kita akan lihat di osiloskop ya. Nanti kita pelajari yang lain-lainnya, bagaimana cara menghubungkan ke sirkuit input X dan Y nya
Coba kita cari dulu, nanti saya akan bahas ini. Oke, kemudian kita akan lihat untuk implementasinya adalah seperti ini ya. Nah, jadi ini kasih 555-nya. Seperti ini saja. Saya kasih tegangan 12 volt, tarik arusnya kecil ya, hanya 10 mA. Dan waveformnya seperti ini, seperti yang ada di skema ya ternyata. Jadi benar apa yang diinfokan oleh Om Gregory di sini. Jadi sinyalnya berupa sawtooth, tapi ini terbalik, harusnya itu kebalikannya ya. Tapi seperti ini saja sudah berfungsi. Kemudian untuk peak to peaknya pada 12 volt, ini adalah berapa ini? 12 volt ini pada 2 volt per division, 2, 3, 4, 8 ya. Sekitar 7-8 volt peak to peak. Kemudian kalau tegangan ini saya turunkan sekarang menjadi 9 volt, maka dia turun lagi kan. Kemudian kalau saya buat 6 volt, nah 6 volt cuma segini, tapi tetap bentuknya sama. Jadi sesuai dengan sarannya, maka ini 12 volt ya kita kasih aja 12 volt. Maka seperti ini. Untuk time base di sini pada 5 milisecond di vary, sehingga gambarnya seperti ini. Coba kalau misalkan gambarnya saya ini tidak tepat ini untuk time base-nya ini, maka gambarnya akan seperti itu. Kemudian kalau kita tepatkan, maka tepatnya itu adalah diamnya. Jadi diam seperti ini berarti tepat nih. Seperti ini. Dan karena saya males pengen tahu ini frekuensinya berapa, kita akan cek dengan osiloskop yang itu ya, osiloskop kecil. Coba kita lihat berapa volt ya, berapa ininya untuk frekuensinya ini. Apa benar sekitar di bawah 50 Hz? Oke, dan ini sudah saya connect. Kemudian seperti ini bentuknya ya. Sama ya. Tapi di sini untuk ininya saya tepatkan ke 10 milisecond. Jadi kalau 10 milisecond seperti ini terbaca frekuensinya 46 Hz. Masih kurang turun lagi. Berarti kalau kurang turun berarti untuk ininya, untuk kapasitornya ini terlalu besar, terlalu kecil ini. Kalau diperbesar maka frekuensinya akan turun nih. Harusnya sekitar 30 ya. 46 Hz. Bentuknya seperti ini. Kemudian kalau misalnya sebelum dioda maka akan seperti ini untuk waveformnya ya. Nah, bentuknya seperti gelombang kotak. Ini menarik. Kemudian kalau coba kita kembalikan lagi ke posisi yang ke output untuk kontrol VCO-nya, maka akan seperti ini. Kalau saya samakan dengan osiloskop di 5 milisecond, nah seperti ini gambarnya. Oke, jadi sudah kita buktikan ini untuk bentuk ininya, kemudian tinggal pelaksanaannya ke osiloskopnya, ke bagaimana cara menghubungkan sweep generator ini ke radio SW-nya dan ke osiloskopnya. Ini akan ada di part 2. Kemudian apa lagi ya? Coba kalau misalnya untuk ininya kita
copot ganti ya. Coba kalau kita turunkan dengan menggunakan 100 nano, ini 104, ini juga 104, gambarnya seperti apa? Nah, ini kalau saya ganti untuk itunya 100 nano seperti ini. Tapi kita tidak bisa membaca frekuensinya. Frekuensinya berapa ini? Terlalu pelan ya. Kalau coba lagi kita ini saya seri 2 100 nano, berarti harusnya belum. Nah, harusnya turun lagi, jadi 46, jadi 44 ya, 43 seperti ini. Coba kalau di 45 turun jadi 45, masih kurang turun lagi nih, harusnya di bawah 30 Hz untuk sweepnya. Gampang saja, tinggal cari saja untuk kapasitor itu dikecilkan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan video lanjutan ini tentang implementasinya ke menghubungkan ke radio SW-nya dan ke osiloskopnya.